Dari tim yang sempat diragukan, hingga menjadi penguasa dunia sepak bola, timnas Spanyol menyimpan kisah luar biasa. Apa yang membuat mereka bisa berjaya? Apa penyebab kejatuhannya? Dan apakah mereka bisa bangkit kembali? Yuk, kita bedah bareng perjalanan luar biasa tim nasional Spanyol. 1. Sejarah singkat Timnas Spanyol. Timnas Spanyol berdiri pada tahun 1920 di bawah naungan RFEF atau Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol. Mereka pertama kali tampil di Piala Dunia pada tahun 1934 dan Euro pada tahun 1964. Spanyol langsung menunjukkan taringnya dengan menjuarai Euro 1964, gelar internasional pertamanya. Namun, setelah itu, prestasi mereka cenderung naik turun dan seringkali gagal memenuhi ekspektasi publik. 2. Era keemasan, 2008-2012. Era paling gemilang timnas Spanyol datang di tahun 2008 hingga 2012. Di Euro 2008, mereka tampil dominan dan mengangkat trofi setelah mengalahkan Jerman. Lalu, Piala Dunia 2010. Spanyol mencatat sejarah dengan menjadi juara dunia untuk pertama kalinya, berkat gol tunggal Andres Iniesta di final melawan Belanda. Tak cukup sampai di situ, mereka kembali menjuarai Euro 2012, menjadi satu-satunya negara yang menjuarai Euro, Piala Dunia Euro secara beruntun. Filosofi bermain tiki-taka, permainan umpan pendek cepat, yang dibawa dari Barcelona, menjadi kunci dominasi mereka. Pemain seperti Xavi, Iniesta, Casillas, Ramos, dan David Villa menjadi legenda dalam periode ini. 3. Masa suram transisi. Tapi seperti siklus dalam sepak bola, masa kejayaan pun berakhir. Di Piala Dunia 2014, Spanyol tersingkir di fase grup, kekalahan telak 5-1 dari Belanda jadi pukulan besar. Euro 2016 pun tak terlalu membanggakan. Tiki-taka dianggap sudah terbaca, sementara regenerasi tidak berjalan mulus. Pelatih berganti, dari Vicente Del Bosque ke Julen Lopetegui, hingga Luis Enrique, tapi belum ada yang bisa mengembalikan kejayaan itu. 4. Kebangkitan generasi baru. Namun, harapan mulai terlihat kembali. Spanyol kini memiliki banyak talenta muda yang luar biasa. Nama-nama seperti Pedri dan Gavi dari Barcelona, Nico Williams, hingga Lamine Yamal, menjadi simbol generasi baru La Roja. Gaya bermain pun mulai berubah. Masih ada DNA tiki-taka, tapi kini lebih direct, lebih cepat dalam transisi. Luis de la Fuente, pelatih saat ini, mencoba memadukan pemain muda dan pengalaman agar tim ini lebih seimbang. Di Nations League 2023, mereka berhasil jadi juara, pertanda bahwa Spanyol mulai menemukan jalannya lagi. 5. Strategi harapan menuju turnamen besar. Menuju turnamen besar seperti Euro 2024 dan Piala Dunia 2026, Spanyol punya skuad kompetitif. Formasi favorit mereka 4-3-3 atau 4-2-3-1. Lini tengah tetap menjadi kekuatan utama, tapi kini didukung sayap cepat dan striker yang lebih mobile. Tantangan utama, konsistensi dan finishing. Meski sering menguasai bola, Spanyol kadang kesulitan mencetak gol. Namun dengan kematangan Pedri dan berkembangnya pemain seperti Dani Olmo dan Mikel Oyarzabal, Spanyol bisa jadi ancaman serius. 6. Fakta unik timnas Spanyol. Sedikit fun fact. Spanyol adalah satu-satunya negara yang juara Euro 2 kali berturut-turut. Mereka sempat mencatat rekor 35 pertandingan tanpa kekalahan antara 2007 sampai 2009. Spanyol punya rivalitas panas dengan Italia, Belanda, dan Jerman di berbagai turnamen besar. Jadi, menurut kamu, apakah generasi baru Spanyol ini bisa membawa pulang trofi besar lagi? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk info sepak bola seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.